Halo sahabat pro, kembali lagi di konten Asin Mas. Ayo sini masak. Kali ini dengan set yang berbeda dari biasanya, saya akan ditemani oleh seorang chef yang juga sebagai food consultant yang sudah melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia dan mengungkapkan cita rasa yang ada di sana. Please welcome Chef Archie Prameswara. Halo Chef Halo Fajar. Chef, apa kabar Chef? Baik. Thank you ya udah ngundang ke dapur Ajinomoto Profesional. Boleh dong disapa sahabat pro yang sedang menonton Chef? Oh iya. Halo sahabat pro, saya dengan Archie Prameswara. Dan hari ini saya senang sekali bisa diundang sama Ajinomoto. Kali ini saya mau share sedikit kepada sahabat pro satu resep yang saya bawa dari Pulau Bali yang tentunya bisa kalian gunakan untuk ide bisnis kuliner. Chef Archie, sebelum kita mulai masak, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya Chef. Oke. Chef Archie ini kan suka jalan-jalan dan explore makanan Indonesia nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih Chef melakukan aktivitas itu? Pertama, saya senang jalan-jalan. Satu, siapa sih enggak? Nah, kedua, kayaknya kalau mau belajar makanan Indonesia, itu kita benar-benar harus datengin satu-satu daerah-daerahnya dan belajar dari orang lokalnya, terutama mama-mamanya. Karena disitulah kita paling bisa belajar tentang makanan Indonesia. Karena Indonesia kan luas kan, Chef? Yes. Terus makanannya juga sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke, itu semuanya beda-beda. Jadi paling mudah caranya ya kita datang ke sana untuk belajar. Wah, keren banget. Boleh dong di-share satu pengalaman yang paling berkesan, Chef? Itu ketika saya makan ulet sagu dan sagunya di kebun sagu di Papua. Jadi itu benar-benar immersive experience gitu ya. Kita nggak cuma nyicipin, tapi juga ngeliat gitu, karena ada pohonnya di depan mata gitu sih. Saya sih berharap next bisa ajak saya Chef keliling Indonesia. Oh iya, pasti dong. Paling nggak sekarang kita cobain dulu satu resep yang dapat dari satu kampung di Bali. Oke, kita langsung siapin aja nih. Ayo, boleh. Hari ini saya akan coba sharing satu resep dari Bali, yaitu ayam cundang. Ayam cundang itu jadi ceritanya adalah kan di Bali itu populer sambung ayam. Itu ketika ayamnya itu kalah, nah biasanya ayam tersebut itu dia udah nggak tanding lagi. Nah itulah dibuat sop sama orang Bali. Makanya disebut ayam cundang karena ayam pecundang gitu, ayam yang kalah. Oh, ayam yang kalah. Gitu. Nah di sini saya udah punya, sebab karena kita di Jakarta nggak ada sambung ayam. Yes. Jadi kita gantinya pakai ayam kampung pejantan. Kalau Chef Fajar biasanya mulai motong ayam dari mana? Dari paha atau dari sayap? Dari sini Chef. Saya dari dada sini. Oh, oke. Di ini ya berarti ya. Kalau sekarang saya mau diemin aja karena saya mau biarin, tapi saya mau potong-potong dia aja jadi beberapa bagian. Kita chef sekarang mau prepare dua bumbu. Jadi ada bumbu kering sama bumbu basah. Nah, kalau di Bali sebutannya base wangen atau wangenan sebutannya juga, itu terdiri dari bumbu kering. Itu. Jadi di sini saya punya ada cengkeh, cabai Bali atau tabiabun bahasa Balinya. Kita ada lada hitam, lada putih juga. Setelah dua lada itu terus kita ada pala sama ada kayu manis. Gitu, sama ada ketumbar, sama ada kemiri yang udah kita sangrai gitu. Jadi masakan Bali itu it's all about balance of flavors gitu ya. Chef minta tolong si dry ini kita toast sedikit, kita sangrai untuk kita ngeluarin aromanya. Oke, sip. Nah terus yang spesial juga itu karena kita masak kuliner Bali, kita menggunakan minyak kelapa. Jadi minyak kelapa ini juga penting dalam masakan Bali karena dia memberikan rasa kelapa dan juga gurih yang beda, yang nggak bisa direplicate dengan minyak biasa. Boleh kita mulai dari yang paling banyak, ketumbar. Ketumbar ini kita bisa gabungin sama yang bentuknya mirip, yaitu ada lada hitam sama lada putih. Lada putih dan lada hitam itu datang dari satu pohon yang sama, tapi prosesnya yang beda. Sambil Chef Fajar mempersiapkan bumbu-bumbunya, sekarang saya mau mempersiapkan bumbu-bumbu yang sah. Jadi yang basah kita punya apa aja? Ini kita ada jahe, ada lengkuas, lalu ada ini kencur, ada kunyit, ada serai, ini udah kita potong-potong, ada cabai rawit, bawang putih, bawang merah, lalu ada ini terasi yang udah kita goreng, ini juga terasinya spesial asli dari Bali.
Ini ada daun jeruk dan daun salam, masuknya belakangan. Oke, nah pertama-tama kalau Bali itu ada beberapa jenis potongan ya atau olahan. Jadi ada dirajang seperti ini. Dan ini biasanya kalau ini kan disebut bumbu genep atau bahasa genep. Sama juga nih kita lengkuas, kita slice dulu karena ini nanti mau masuk ke dalam food processor. Ini kita kecil-kecilin aja supaya nanti Memudahkan ya, Chef. iya, memudahkan Saat ngeblend. Oke, ini udah semua. Pertama kita chop si bumbu basahnya pakai mesin supaya lebih mudah. Ini ada bawang putih, lalu bawang merah 2 kali lipatnya. Nah, kita start dengan ini dulu. Karena yang lain kan udah bentuknya udah kecil-kecil. Nah, ini udah masih gede-gede, kita chop. Nah, ini kita udah cukup halus. Terus kita baru masukin sisa-sisanya. Ini terus kencur, lalu ada jahe, lengkuas juga kita masukin juga. Kalau saya selalu pakai minyak. Alasannya apa? Pertama, kita di sini punya minyak kelapa. Jadi minyak kelapa ini kan selain nambah rasa dan juga memang aslinya kuliner Indonesia itu atau Nusantara itu menggunakan minyak kelapa. Nah, kedua, sebaik-baiknya kalau menurut pengalaman saya untuk bikin bumbu itu pakai minyak. Kalau kita perlu blending. Nah, ini udah penuh. Kita harus bagi dua dulu. Nanti kita gabungin lagi nggak apa-apa. Jadi kalau di Bali itu ada yang namanya bakso rajang. Isiannya hampir mirip dengan bakso genep. Bedanya adalah kita rajang. Makanya sekarang kita pakai food prosesor atau chopper, bukan pakai blender. Karena kalau pakai blender kita akan ngeblend. Kalau ini terlalu halus. Kalau ini kita mau dia masih agak kasar gitu. Masukin cabenya tuh. Cabe dan boleh juga masuk serai. Nah, fungsi dari sangrai tadi itu ternyata bukan cuma memunculkan aroma, Chef. Ini saya ngerasain bahwa semakin mudah menghaluskannya. Betul. Nah, ini kita udah beres semua ya. Barusan udah diulek juga dengan sekuat tenaga sama Chef Fajar. Ini juga kita udah punya bumbu rajang yang udah kerajang, udah halus. Tapi tidak terlalu halus, dia bukan jadi chops gitu ya? Kita juga punya bahan-bahan ini yang spesial juga. Nah, salah satunya ada ini gula aren. Sekarang kita mulai matangin bumbu yuk. Yap. Nah, butuh saucepan sama ada minyak kelapa. Kita pertama masukin minyak kelapanya. Nah, ini bumbunya udah setengah jalan. Kita bisa masukin bakso wangennya. Ini yang tadi bumbu kering tadi ya, Chef? Nah, ini bakso wangen kita nggak masukin semua. Kita masukin cukup segini. Tambah dikit lagi. Nah, lalu kita masukin gula merah. Gula merah, di sini kita pakai gula aren sama terasi goreng. Iya. Ini untuk nambahin rasa gurih. Ini udah digoreng terasinya. Nah, sekarang kita mau tambahin garam. Garam asli Bali tadi. Iya, garam laut dari Tejakula. Wah, ini udah terlihat ini ya, Chef. Udah terlihat matang nih. Udah brown juga. Iya, yuk kita cobain. Iya. Coba gimana? Ini udah satu kesatuan ya. Cuma nggak bisa lagi. Pedas. Ada bau. Ada rempah-rempahnya. Gurihnya juga. Manis dari gula. Nah, udah siap. Ini kita matiin udah. Terus kita mau masukin ini. Kita massage ayamnya dengan bumbu ini. 1 ekor. Bumbunya gimana, Chef? Nah, bumbunya ini kita pakai sekitar 200 gram. Sekarang kita mau rebus si ayam ini. Ayam udah dimarinasi. Sambil saya mau masukin air. Nah, ini saya punya 2 liter air. Sekarang kita mau nambahin bahan yang nggak kalah penting. Yes, Chef. Kita punya kaldu plus. Biasanya kalau untuk 1 liter air kita pakai 50 gram kaldu plus. Di sini kita punya 2 liter air, tapi karena kita punya juga daging-daging dan tulang dari ayam ini yang ngasih rasa gurih juga, kita hanya tambahin 50 gram kaldu plus.
dalam pengolahan ayam kuah cundang ini yang seharusnya membutuhkan waktu 3 jam, ini hanya membutuhkan waktu 1 jam ya Chef ya? Betul, jadi dia memang memangkas juga waktu yang kita butuhkan, yang seharusnya kita butuh lama untuk godok tulang supaya dapat stoknya, ini bisa memangkas waktu. Dan Kaldo Plus ini juga dapat digunakan atau diaplikasikan pada menu-menu yang membutuhkan ekstrak daging ayam yang kuat. Saya kepikiran enak juga kayaknya Kaldo Plus kita pakai untuk bikin bubur ayam. Wah, betul. Atau soto, atau mungkin opor juga kan. Betul, Chef. Ini juga dapat digunakan untuk tumis-tumisan seperti capcay, tumis kangkung, dan lain sebagainya. Jadi rasa ayamnya lebih kuat ya dengan teknologi ini ya. Betul, Chef. Oke, Chef Fajar. Ini kayaknya kita udah selesai. Ayamnya udah matang. Ya. Kita bisa lihat kan? Yes. Nah, sekarang kita mau plating. Nah, ini dia sahabat pro, kuah ayam cundang khas Bali ala Chef Archie. Kalau dari looks ini clear ya, jadi kuahnya tuh clear, namun tetap berempah, rempahnya kuat. Jadi nggak sabar ya pengen coba. Udah Chef. langsung, mending Chef Fajar langsung buruan cobain. Gimana rasanya? Enak banget. Jadi dari ayamnya empuk, terus dari kaldu ayamnya tuh kerasa, dan aromanya juga kuat. Karena kita tadi pakai kaldu plus, plus ditambah dari tulang yang kita rebus juga, itu membuat rasanya itu kuat sekali akan ayam tadi, gitu. Dan pedes rempahnya itu balance gitu semuanya tuh. Walaupun tadi kan banyak banget tuh rempahnya. Ini tuh di mulut tuh balance aja rasanya gitu. Satu gitu ya. Chef lebih mantap lagi cobain pakai nasi sama kondimen-kondimen lainnya. Nah, si kuahnya dicocol. Sambal mbaknya Chef jangan lupa. Jadi benar-benar nasi campur komplit Bali. Bali tuh emang nggak pernah mengecewakan, Chef. Setuju. Dari kulinernya juga bisa menghasilkan karakter rasa yang khas gitu. Dan jangan lupa selalu ada balance of flavor di situ. Yes. Di sini kita balance, terus kita punya ada kacang goreng untuk nambah crunchiness, untuk nambah tekstur, ada juga nasi untuk membawa itu semua. Jadi emang setuju sih, emang Bali emang luar biasa lah ya. Terima kasih banyak Chef Archie yang sudah memberikan resep dan juga tips dan trik untuk ide bisnis kuliner Sahabat Pro. Sama-sama Chef Fajar, saya juga senang sekali bisa diundang ke sini. Dan untuk Sahabat Pro yang ingin atau sedang menjalankan bisnis kuliner, khususnya masakan Indonesia, Sahabat Pro bisa menjadikan resep ini sebagai ide bisnis kuliner. Dan semoga sharing saya hari ini bisa bermanfaat untuk Sahabat Pro. Terima kasih juga untuk Sahabat Pro yang sudah menonton. Sahabat Pro bisa menemukan resep lainnya di konten YouTube Ajinomoto Profesional. Sampai jumpa di konten Asin Mas berikutnya. Dah. Eat well, live well.